Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh bersyukur pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan untuk kita semua, untuk kita dapat menjadi berkat, untuk firman Tuhan jadi berkat bagi kita. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melangkah ke firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Paulina Sritonga. Saya adalah seorang mahasiswa di AKN Tarutung. Baik Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh saya ambil dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita semua tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak tantangan, semakin banyak problema yang tidak pasti dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Seringkali kita merasa bingung dan terbebani dalam aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun firman Tuhan yang memberikan kita jalan keluar yang jelas, memberikan kita arah yang jelas dikatakan dalam Amsal 3 ayat 5 ini Bapak Ibu. Tuhan mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini Bapak Ibu sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita semua, dalam aktivitas demi aktivitas kita sehari-hari. Karena seringkali kita cenderung mengandalkan kekuatan kita. Kita seringkali mengandalkan logika kita. Bahkan kita sangat-sangat sering sekali untuk mengandalkan pengalaman-pengalaman hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan memanggil kita untuk sepenuhnya percaya dan mengandalkan, merenungkan apakah kita selama ini sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang sudah jelas-jelas mengatakan, andalkanlah Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, di sini saya ada mencatat 3 poin penting yang boleh kita belajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saya mencatat, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Pertama ini saya mencatat mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa artinya mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati? Itu berarti namanya sepenuh hati, artinya tidak ragu, penuh hati. Tidak ada lagi kata ragu, tidak ada lagi keraguan dalam hidup kita. Itu berarti kita tidak ragu, kita tidak tergoyahkan, sebab kita mengandalkan Tuhan. Di poin yang pertama saya membagikan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita pelajari pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Artinya kan Bapak Ibu, kita tidak ragu lagi, kita tidak tergoyahkan lagi. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita berkata kepada Tuhan, aku percaya kepadamu Tuhan dengan sepenuh hatiku. Namun apakah itu cukup Bapak Ibu? Tentu tidak. Tidak cukup hanya sekedar berkata. Tidak cukup hanya sekedar lisan kita. Tidak cukup hanya sekedar perkataan kita bahwa kita mengasihi dan mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak Bapak Ibu. Selalu dibarengi dengan tindakan. Ingat Bapak Ibu, selalu dibarengi dengan tindakan. Bukan hanya sekedar perkataan,
Aku percaya kepadamu Tuhan dengan sepenuh hatiku. Aku mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hatiku. Tidak Bapak Ibu. Tapi tindakan yang menunjukkan kita tidak bergantung lagi pada kekuatan kita sendiri. Tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan kita bahwa kita betul adanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita taat membaca kebenaran firman Tuhan, dengan kita taat selalu berdoa, itu merupakan salah satu contoh Bapak Ibu yang mengandalkan Tuhan. Salah satu bukti nyata yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita merasa ragu akan masa depan kita? Pernahkah kita ragu akan setiap problema, masalah yang sedang kita hadapi? Mungkin untuk masa depan yang sering menjadi pergumulan bagi pemuda-pemuda di tempat ini, yang mereka berpikir bahwa apa masa depanku ke depannya, aku mau jadi apa ke depannya. Namun Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang mungkin diperhadapkan dengan pergumulan tentang keluarga, tentang ekonomi keluarga, seringkali kita mungkin khawatir Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, disinilah kita diingatkan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya, dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak tergoyahkan. Kita mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tahu jalan kita, Dia tahu setiap langkah kita, dan Dia tahu dan Dia akan memimpin kita ke arah yang benar, memimpin kita ke arah yang terarah. Bapak Ibu, kalau Tuhan bisa mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalan yang terarah, lantas apa lagi yang harus kita khawatirkan? Walaupun mungkin kadang-kadang jalan Tuhan itu sulit untuk kita terima, karena jalan Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan pemikiran, keinginan kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat jalan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, atau tidak sesuai dengan rencana kita, percaya Bapak Ibu Saudara bahwa setiap jalan Tuhan, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita melangkah dari proses demi proses yang kita lalui, setiap jalan Tuhan itu baik adanya, itu terarah, dan itu benar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di sini mencatat menolak mengandalkan pengertian sendiri. Jika yang pertama kita belajar kebenaran firman Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka di poin yang kedua saya mengambil menolak mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pengertian kita sendiri. Namanya menolak Bapak Ibu, itu tidak mau. Namanya menolak, apapun itu godaannya, saya tidak mau mengandalkan pengertian diri saya sendiri. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara adalah bagian yang paling sulit. Mengapa? Karena kita sering kali merasa bahwa kita cukup pintar, cukup berpengalaman, dan cukup kuat untuk mengatasi masalah hidup kita. Tapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita diajak untuk merendahkan hati kita, dan mengakui bahwa pengertian kita ini terbatas. Pengertian, pengalaman, semuanya itulah terbatas. Mengandalkan pengertian kita sendiri bisa membuat kita sendiri, membuat kita mengambil keputusan yang seringkali terburu-buru. Saat kita mengandalkan pengertian sendiri, kita seringkali mendahulukan segala apa yang kita tahu, mendahulukan pengalaman kita, tanpa kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa kita mempertimbangkan kehendak Tuhan, mana kehendak Tuhan dan mana keinginan saudara-saudari. Saudara-saudara, ada banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan betapa pentingnya mengandalkan Tuhan dan bukannya pengertian kita sendiri.
Salah satu contoh yang saya ambil itu adalah Raja Saul. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Raja Saul, ia berpikir bahwa ia tahu lebih banyak. Dan akhirnya apa, saudara-saudari? Saat dia mengandalkan dirinya sendiri, dia mengandalkan pikirannya sendiri, dan akhirnya apa? Tuhan mencabut restunya dan memindahkan kerajaan dari tangannya. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh yang perlu kita tegaskan dalam diri kita. Ini adalah pengingat bahwa mengandalkan pengertian sendiri itu sangat berbahaya. Berbahaya bagi saya dan saudara jika saya dan saudara mengandalkan pengertian kita sendiri. Mari kita pikirkan, saudara-saudara. Dalam hidup kita ini, dalam hidup kita sehari-hari, berapa kali kita sering merasa lebih nyaman bergantung pada diri kita sendiri? Tanyakan dalam diri kita, saudara-saudara. Ataukah kita dalam hidup kita sehari-hari yang mengandalkan pengertian kita, mengandalkan diri kita, mengandalkan pengalaman hidup kita semuanya? Ataukah hanya kita mengandalkan pengertian kita sendiri dalam kehidupan kita? Perlu kita pertanyakan dan tanyakan selalu dalam hati. Saya akan tahu bertanya dan tanyakan itu dalam hati saya dan saudara. Pada poin yang ketiga saya di sini mencatat mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku, dalam segala lakumu. Saudara-saudara, ini adalah bagian yang sangat penting namun sering terabaikan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengakui bahwa dalam segala hal, dalam segala lakumu, kita harus mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan bukan lagi Bapak Ibu hanya sekedar berkata-kata. Mengakui Tuhan berarti bahwa dalam segala aspek hidup kita, Tuhan berada di pusatnya. Tuhan menjadi pondasi, menjadi dasar dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam keluarga kita, dan dalam pertemanan kita. Tuhan menjadi pusat, menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Dalam mengambil keputusan besar ataupun kecil, kita mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, dan kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, mengakui Tuhan bukan hanya sekedar dalam kata-kata. Mengakui Tuhan bukan sekedar hanya aku mengakui Tuhan, Tuhan kan Tuhanku, Tuhan Yesus Tuhanku. Bukan hanya sekedar aku percaya kepada Allah Bapa. Bukan ya Bapak Ibu. Melainkan dalam tindakan kita. Artinya saat kita mengambil keputusan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang ada di dunia dan apa yang ada di pikiran hikmat kita, bukan, atau apa yang kelihatan benar menurut pandangan manusia. Jika kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ingat Bapak Ibu, jika kita mengakui Tuhan dan mengandalkan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ini adalah janji Tuhan bagi saya dan saudara. Mari kita tanyakan Bapak Ibu kepada diri kita sendiri, apakah kita benar mengakui Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita memberikan tempat pertama? Apakah kita memberikan ruang pertama bagi Tuhan dalam diri dan hidup saya dan saudara? Keputusan-keputusan kecil sekalipun saat kita mengambil sebuah tindakan Bapak Ibu, sekecil apapun tindakan itu, ingat tetap mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku. Tuhan berjanji bahwa jika kita melibatkannya dalam setiap keputusan kita, Dia akan meluruskan jalan kita. Dan siapa di antara kita di tempat ini, siapa di antara kita yang boleh diberkati kebenaran firman Tuhan ini, yang tidak mau hidupnya terarah, yang tidak mau hidupnya ke jalan yang benar? Saya rasa tidak ada ya Bapak Ibu. Karena semua kita di sini ingin kehidupan kita lebih terarah, lebih benar.
dan lebih berhikmat lagi ke depannya. Kita semua ingin terarah, hidup kita terarah dan dipenuhi berkat. Amin Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kita pada hari ini, kita diajarkan bagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengandalkan Tuhan. Kita diajarkan untuk mengakui Tuhan dalam setiap tingkah laku kita. Kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk melupakan dan tidak mengandalkan pengertian dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang boleh menyapa kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mungkin di antara kita ada sedang yang banyak sekali problema yang sedang dihadapi. Baik pemuda-pemudi yang akan bergumul akan masa depannya, yang sedang bergumul akan pekerjaan, atau bahkan keluarga yang sedang bergumul dalam perekonomian, dalam setiap problema-problema kehidupan. Namun Bapak Ibu, firman Tuhan tegas mengatakan kepada kita untuk tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan diri kita, melainkan kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita, bukan hanya sekedar perkataan, namun ada tindakan, ada perbuatan, ada langkah-langkah. Saya tadi memberikan contoh Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengandalkan Tuhan dengan kita taat kepada Tuhan, membaca, merenungkan sedikit banyaknya kebenaran firman Tuhan sehari-hari, berdoa sebelum kita beraktivitas. Itu merupakan salah satu contoh Bapak Ibu, bukti nyata bahwa kita betul adanya mengandalkan Tuhan, bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya setiap orang-orang yang di tempat ini, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dan akan diberkati Tuhan, sebab kita akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.